Di sebuah desa kecil bernama Desa Sukamaju, ada sebuah warung bakso yang begitu terkenal hingga orang-orang dari luar desa rela datang hanya untuk mencicipinya. Warung bakso itu milik Pak Sumarno, pria parubaya yang ramah dan pandai mengambil hati pelanggannya. Nama warung itu, Bakso Sumarno, terpampang jelas di papan kayu di atas pintu masuk, menjadi ikon kebanggaan desa tersebut. Bakso buatan Pak Sumarno dikenal memiliki cita rasa yang berbeda. Dagingnya kenyal, kuahnya gurih dan harum, serta sambalnya selalu terasa pas. Namun, meski banyak yang memujinya, tak sedikit juga orang yang membicarakan warung itu dengan nada pelan, seolah takut didengar. Ada yang bilang, baksonya enak banget, tapi kok serem ya kalau dipikir-pikir, gak pernah ada sepi-sepinya, kayak ada yang jaga. Ada pula yang menghubungkan kesuksesan Pak Sumarno dengan hal-hal mistis. Apalagi sejak warung itu mulai mendominasi bisnis makanan di desa. Beberapa warung bakso yang dulunya terkenal kini tutup. Dan pemiliknya sering mengeluh bahwa mereka tak bisa bersaing dengan keajaiban Bakso Sumarno. Rika, seorang gadis berusia 23 tahun yang baru saja pulang ke desa Sukamaju setelah merantau ke kota selama 5 tahun, mendengar desas-desus itu dari tetangganya. Ia tidak terlalu peduli pada awalnya, menganggap rumor itu hanya gosip biasa. Namun, ada hal yang menarik perhatian Rika sejak pertama kali melintas di depan warung itu. Ia melihat asap hitam pekat membubung tinggi dari dapurnya. Meskipun warung itu sudah tutup, bau aneh seperti campuran dupa dan sesuatu yang terbakar selalu tercium di udara ketika ia melewati tempat itu di malam hari. "Kamu jangan terlalu dekat sama warung Pak Sumarno," kata Butini, tetangga sebelah rumah Rika, suatu malam ketika mereka berbincang di teras. Dulu pernah ada kejadian. Seorang pedagang keliling, habis makan bakso di sana, gak pernah balik lagi. Hilang begitu saja. Rika hanya tersenyum tipis, menganggap cerita itu berlebihan. Namun, keanehan demi keanehan mulai membuatnya penasaran. Temannya, Dito, yang baru saja datang dari kota untuk berkunjung, sempat makan di warung itu beberapa hari lalu. Setelah itu, Dito tidak pernah menghubunginya lagi. Ponselnya mati, dan orang-orang terakhir melihatnya sedang berjalan menuju arah dapur warung Sumarno ketika ia pamit ke kamar kecil. Dito bilang dia mau balik ke kota setelah makan bakso, tapi kenapa sampai sekarang dia gak ada kabar? Pikir Rika gelisah. Ia mencoba mencari jawaban dengan bertanya ke penduduk desa, tetapi sebagian besar dari mereka hanya menggeleng atau pura-pura tidak tahu. Semakin hari, rasa penasaran Rika semakin besar. Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri, meskipun itu berarti ia harus mendekati Yati, anak bungsu Pak Sumarno. Yati adalah teman masa kecilnya, tetapi setelah warung bakso itu sukses, Yati jarang terlihat di luar rumah. Ia selalu tampak murung, seperti menyimpan beban berat yang tak bisa diungkapkan. Rika pun memberanikan diri menemui Yati di rumahnya. Dengan hati-hati, ia memulai percakapan ringan tentang masa lalu mereka. Awalnya, Yati hanya berbasa-basi, tetapi saat Rika mulai menyebutkan nama Dito dan keanehan yang terjadi di warung, Yati langsung memalingkan wajahnya. Bibirnya bergetar, dan matanya seolah dipenuhi ketakutan. "Kamu gak akan ngerti, Rik," bisik Yati. "Ada hal-hal yang lebih baik gak usah kamu cari tahu." Jawaban itu justru membuat Rika semakin curiga. Ia merasa ada rahasia gelap yang disembunyikan oleh keluarga Sumarno, dan ia bertekad untuk mengungkapnya, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Rika tidak bisa mengabaikan kata-kata Yati. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengerikan di balik lezatan bakso yang disajikan oleh keluarga Sumarno. Malam itu, ia memutuskan untuk diam-diam menyelinap ke belakang warung, berharap menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan mengenakan pakaian serba hitam dan membawa senter kecil, Rika menyusuri jalan setapak menuju dapur warung Sumarno. Ia menunggu hingga lampu-lampu di warung itu padam dan suasana menjadi sunyi. Namun, begitu ia mendekati dapur, ia mencium bau anyir bercampur aroma dupa yang membuat perutnya mual. Dari celah kecil di dinding dapur,
Ia melihat bayangan Pak Sumarno yang sedang berdiri di depan sebuah kuali besar. Di dekatnya ada Yati, berdiri dengan kepala tertunduk, seperti dipaksa membantu sesuatu. "Cepat, Yati, jangan banyak diam. Kita harus selesaikan ini sebelum fajar," desis Pak Sumarno. Rika tertegun. Ia melihat Pak Sumarno mengangkat sesuatu dari dalam kuali itu, sesuatu yang bentuknya menyerupai tulang manusia. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat benda itu dilempar ke dalam karung goni di sudut dapur. Yati terlihat menahan air mata, tetapi tidak berani menolak perintah ayahnya. Dengan rasa takut yang semakin memuncak, Rika mengarahkan senter kecilnya ke arah sudut lain dapur. Matanya membelalak ketika melihat tumpukan pakaian dan barang-barang yang dikenalnya. Di sana ada tas Dito, jaket yang biasa dipakainya, dan ponselnya yang kini mati. "Tidak mungkin," bisik Rika, mulutnya gemetar. Rasa marah dan takut bercampur menjadi satu. Ia ingin segera pergi dari sana, tetapi kakinya terasa berat, seolah tubuhnya tidak mau bergerak. Namun, sebelum ia sempat mengambil langkah mundur, suara lantang Pak Sumarno terdengar, memecah keheningan malam. "Siapa di sana?" Senter kecil Rika tidak sengaja terjatuh, menghasilkan bunyi keras yang memantul di antara tembok dapur. Yati menoleh, matanya membelalak ketika melihat sosok Rika yang membeku di dekat jendela kecil. "Lari, Rika, cepat lari," jerit Yati. Pak Sumarno segera berlari ke arah pintu dapur dengan sebilah parang di tangannya. Rika tersentak dan langsung berlari sekuat tenaga ke arah kebun di belakang warung. Di balik punggungnya, ia bisa mendengar suara langkah berat Pak Sumarno yang terus mendekat, disertai makian yang mengerikan. "Berani-beraninya kau mengintip. Kau mau jadi tumbal berikutnya." "Hah?" Rika terus berlari tanpa menoleh, meskipun lututnya lemas dan jantungnya terasa akan meledak. Ketika ia merasa akan tertangkap, Yati muncul dari arah samping, menarik tangannya ke dalam semak-semak. Mereka berdua bersembunyi di balik pohon besar, menahan napas saat Pak Sumarno lewat dengan napas memburu. "Kita harus pergi dari sini sekarang juga," bisik Yati dengan air mata berlinang. Setelah memastikan keadaan aman, Yati membawa Rika ke sebuah tempat yang cukup jauh dari warung itu. Di sana, Yati mulai menceritakan segalanya. "Keluargaku terjebak dalam pesugihan, Rika. Semua ini dimulai saat ayah membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk membuat warung kami sukses. Awalnya hanya perlu memberi sesajen biasa, tapi lama-lama tumbal manusia yang diminta," kata Yati terisak. Rika tertegun mendengar cerita itu. Yati menjelaskan bahwa setiap kali omzet warung mulai menurun, makhluk gaib itu akan meminta korban baru untuk dimasukkan ke dalam kuali besar di dapur. Tulang belulang korban akan dibuang, sementara dagingnya, Yati berhenti berbicara, wajahnya pucat pasi. "Dagingnya jadi bakso," lanjut Yati dengan suara bergetar. Rika merasa mual. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa bakso yang begitu digemari banyak orang ternyata berasal dari tubuh manusia. "Aku tidak tahan lagi, Rik. Aku ingin keluar dari semua ini, tapi ayah mengancamku. Kalau aku melawan, aku akan jadi tumbal berikutnya," lanjut Yati. Rika mencoba menenangkan Yati dan berkata bahwa mereka harus melaporkan ini ke pihak berwajib. Namun, Yati hanya menggeleng. "Kau tidak mengerti, Rika. Bukan cuma ayah yang harus kita hadapi. Makhluk itu akan datang untuk menuntut balas." Saat mereka sedang berbicara, suara langkah berat terdengar dari arah semak-semak. Rika dan Yati saling menatap. Napas mereka tertahan. Mereka tahu, Pak Sumarno tidak akan menyerah begitu saja. Pak Sumarno muncul dari balik semak-semak. Wajahnya dipenuhi amarah dan napasnya berat. Parang di tangannya berkilat saat terkena cahaya rembulan. "Kalian pikir bisa kabur?" teriaknya, mendekat dengan langkah besar. Rika dan Yati hanya bisa mundur perlahan. Tubuh mereka gemetar. Namun tiba-tiba, Pak Sumarno berhenti. Wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Matanya terpaku pada sesuatu di belakang Rika dan Yati. "Anda di sini?" gumamnya dengan suara gemetar, berbeda dari nada garangnya sebelumnya. Rika menoleh dengan perlahan, dan ia pun terkejut. Dari kegelapan, muncul sesosok makhluk menyeramkan. Tubuhnya tinggi besar dengan kulit berwarna hitam legam, matanya bersinar merah menyala. Makhluk itu mengenakan jubah compang-camping yang tampak seperti terbuat dari kain yang terbakar, dan baunya seperti daging busuk yang telah lama membusuk. "Sumarno,"
Kau berani melanggar janjimu? Suara makhluk itu menggema, dalam dan berat. Tumbal terakhir sudah aku tunggu, tapi kau belum juga memberikannya. Kau pikir aku bisa dikelabui? Pak Sumarno langsung berlutut, memohon ampun dengan tangannya gemetar. Ampuni saya, Tuan, saya hanya butuh waktu sedikit lagi. Saya akan... Tidak ada lagi waktu untukmu, bentak makhluk itu. Ia menunjuk ke arah Rika. Dia yang terakhir. Rika tertegun, tubuhnya terasa kaku. Ia baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Makhluk itu tidak hanya muncul untuk menuntut tumbal dari Pak Sumarno, tetapi ia telah menandai Rika sebagai pengganti tumbal yang gagal dipenuhi. Tidak, dia tidak ada hubungannya dengan ini. Yati berteriak, berusaha melindungi Rika. Saya akan menggantikannya. Ambil saya saja. Rika terkejut mendengar pengakuan Yati, tetapi sebelum ia sempat mengatakan apapun, makhluk itu tertawa keras. Kau sudah tercatat sejak awal. Kau memang akan menjadi tumbal terakhir, seperti yang dijanjikan ayahmu. Tapi ini akan menjadi bonus untukku. Pak Sumarno menjerit, sujud sambil memohon, tetapi makhluk itu tidak peduli. Ia mengangkat tangan besar yang bersinar keemasan, lalu dengan cepat mencengkram tubuh Pak Sumarno. Dalam sekejap, tubuh pria itu melengkung, mengerut, dan menghilang menjadi asap hitam. Rika mencoba menarik Yati untuk lari, tetapi Yati tetap berdiri di tempatnya. Air mata mengalir deras di wajahnya. Maafkan aku, Rika, bisik Yati. Aku sudah tahu akhir ini. Aku hanya berharap kau tidak terlibat. Sebelum Rika sempat menarik Yati lebih jauh, tubuh Yati mendadak tertarik oleh kekuatan tak terlihat ke arah makhluk itu. Yati menjerit, tubuhnya melayang di udara dan membentuk pusaran hitam bersama asap yang mengitari makhluk tersebut. Namun tiba-tiba, makhluk itu berhenti dan menatap Rika dengan tatapan tajam. Kau memiliki sesuatu yang berbeda, energi yang kuat. Kau tidak seperti manusia biasa. Rika membeku, bingung dengan kata-kata makhluk itu. Sebelum ia bisa bertanya, makhluk itu mendekat, mengendus udara di sekelilingnya. Kau membawa kekuatan leluhur. Ah, menarik. Kau bisa menjadi tumbal yang lebih kuat daripada yang pernah ada. Rika mulai menyadari sesuatu yang selama ini tak ia ketahui. Keluarganya, khususnya nenek buyutnya, pernah menjadi penjaga keseimbangan gaib di desa ini. Pesugihan yang dilakukan oleh Pak Sumarno adalah pelanggaran besar yang sebenarnya hanya bisa diatasi oleh garis keturunannya. Ambillah aku, tapi bebaskan dia, teriak Rika. Makhluk itu tertawa keras. Aku tidak mengambil tawar-menawar dari manusia, tapi kau mungkin bisa menjadi pelayanku, jika kau mau. Dengan begitu, kau tidak akan menderita seperti mereka. Rika menatap Yati, yang kini hampir lenyap di tengah pusaran. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan siklus kegelapan ini adalah menghadapi makhluk itu secara langsung. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Rika melangkah maju, menatap makhluk itu tanpa gentar. Kalau kau menginginkanku, kau harus menghentikan semua ini. Tak ada lagi tumbal, tak ada lagi jiwa yang kau ambil di desa ini. Kau berjanji. Makhluk itu menyeringai, giginya yang tajam berkilauan. Aku berjanji jika kau memenuhi peranmu. Dalam sekejap, Rika merasakan tubuhnya ditarik ke dalam pusaran energi yang sama dengan Yati. Dunia di sekelilingnya memudar, dan ia hanya bisa mendengar suara makhluk itu tertawa menggema di telinganya. Pagi menjelang, desa Sukamaju terbangun dengan suasana yang tak seperti biasanya. Warung bakso Sumarno, yang biasanya sudah dipenuhi pelanggan sejak subuh, kini tertutup rapat. Tak ada aroma kuah gurih yang menguar, tak ada aktivitas dari dapurnya. Penduduk yang penasaran berkumpul di depan warung, bertanya-tanya apa yang terjadi. Bu Tini, tetangga Rika, mengetuk pintu rumah Rika untuk menanyakan keberadaannya. Namun, Rika tak pernah pulang. Tak ada yang tahu kemana perginya gadis itu. Bahkan rumah keluarga Sumarno kini terlihat kosong dan suram, seolah ditinggalkan dalam keadaan mendadak. Beberapa orang memberanikan diri masuk ke dalam warung. Mereka menemukan dapur yang berantakan, dengan kuali besar di tengahnya. Namun yang membuat mereka bergidik ngeri adalah apa yang ada di dalam kuali itu. Air hitam pekat yang berbau anyir, dengan serpihan tulang kecil mengambang di permukaannya. Yati juga menghilang. Tak ada yang melihat atau mendengar kabarnya sejak malam itu.
Warung bakso yang menjadi kebanggaan desa kini berubah menjadi simbol teror. Penduduk mulai mengaitkan kelezatan bakso itu dengan rumor tumbal yang selama ini mereka abaikan. Di malam hari, beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan dari arah warung yang kosong itu. Ada juga yang melihat sosok Rika dan Yati di balik jendela dapur, memandang keluar dengan tatapan kosong, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Namun kisah itu tidak berhenti di sana. Sebulan setelah kejadian itu, seorang pedagang bakso keliling tiba-tiba muncul di desa. Ia membuka gerobak di dekat bekas warung Sumarno dan mulai menjual bakso yang katanya memiliki resep istimewa. Anehnya, bakso itu memiliki rasa yang mirip sekali dengan bakso Sumarno. Ketika salah satu pelanggan bertanya tentang rahasia kelezatan baksonya, pedagang itu tersenyum lebar. "Ah, resep ini diwariskan langsung oleh yang punya warung dulu," katanya, sambil menatap kuali besar di belakang gerobaknya. Orang-orang tidak pernah melihat pedagang itu membuang bahan-bahan sisa. Tidak juga ada yang tahu dari mana ia mendapatkan dagingnya. Tapi setiap kali ada pelanggan yang memuji baksonya, pedagang itu hanya tersenyum. Tatapannya kosong, dan matanya memerah seperti bara. Cerita ini juga menyentuh tema bagaimana tradisi atau warisan keluarga, baik itu kebaikan atau keburukan, dapat memengaruhi kehidupan generasi berikutnya. Dalam kasus ini, Rika terjebak dalam warisan gaib keluarganya. Namun ia memilih untuk melawan dan berusaha menghentikan siklus kelam yang telah diwariskan.